Shalom, selamat siang bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membahas tentang doktrin ke-15, yaitu doktrin baptisan. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pendeta J. Sianipar. Jadi, apa itu baptisan? Kenapa baptisan itu sangat penting? Dan apa yang kita lakukan setelah baptisan? Dan apa syarat-syarat baptisan? Sebelum saya menjelaskan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami datang kepada Tuhan. Kami akan membahas tentang doktrin ke-15 mengenai tentang baptisan. Berkati hamba-Mu, Rabi, biarlah boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi di dalam ketika kita mengikuti Kristus, kita percaya kepada Tuhan, sebelum kita mengakui Tuhan, maka kita harus dibaptis. Jika kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita memerlukan baptisan. Oleh karena di dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita memilih untuk dibaptis, maka kita akan hidup baru. Masuk ke dalam air melambangkan bahwa kita mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita bangkit dari air, artinya melambangkan bahwa kita memiliki hidup baru. Kita meninggalkan manusia lama kita. Dituliskan juga di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi baptisan ini sangat menentukan saya dan saudara boleh masuk dalam kerajaan sorga, ataupun kita yang menentukan keselamatan kita tidak hanya kasih karunia yang melalui mati di kayu salib, melainkan kita melalui baptisan kita mengasihi Allah, kita benar-benar percaya kepada Allah. Jadi itulah mengapa pentingnya baptisan itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 menjelaskan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita tidak hanya dikatakan tadi Yesus itu tidak mati begitu saja. Yesus itu mati untuk semua orang, tidak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kita juga memerlukan baptisan. Kita perlu percaya kepada Tuhan. Nah, apa baptisan yang benar? Di dalam Matius pasal yang ketiga, di sana dengan judul Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di ayat ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Jadi Yesus dibaptiskan dengan air. Saat itu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Jadi baptisan yang benar adalah baptisan yang dalam bahasa Yunani yaitu baptiso, yang artinya diselamkan. Yesus sendiri menggenapi dari baptisan ini. Maka kita juga perlu baptisan yang benar. Baptisan yaitu dengan cara diselamkan. Tentu setelah kita dibaptis,
kita harus memiliki perubahan yang sebenarnya, bahwa saudara menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Jadi ketika kita sudah dibaptis, kita harus menumbuhkan buah roh. Jadi kita harus menyampaikan kepada sesama kita bahwa kita benar-benar pengikut Kristus. Bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran, disitulah kita boleh menyampaikan kebenaran itu, bahwa saudara-saudara sekalian benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara sudah diperbarui, saudara sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan apa yang Tuhan mau kepada kita setelah kita dibaptis, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat ke-20, di sana dijelaskan bahwa karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali, sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk menerima Yesus melalui baptisan. Jadi inilah yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit ringkasan tentang doktrin yang ke-15, yaitu mengenai baptisan. Berkatilah apa yang sudah kami sampaikan, biarlah boleh menjadi pimpinan dalam kehidupan kami, bahwa kami benar-benar bersungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal kebenaran, biarlah Tuhan mengetuk hati mereka, biarlah kami Tuhan boleh menjadi terang-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.